Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faros Irsyad Bahtiar. Saya dari kelas 11-7, nomor absen 29. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi matematika wajib, yaitu komposisi fungsi dan fungsi inverse. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Fungsi dan relasi. Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Seperti bisa kita lihat pada gambar contoh di bawah ini. Selanjutnya, apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. Seperti contoh pada gambar di sebelah kanan, yaitu domainnya adalah 1, 2, 3, kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, range-nya adalah himpunan A yang berhubungan dengan himpunan B, yaitu 2, 3, dan 4. Selanjutnya adalah jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Pada fungsi injektif, anggota kodomainnya juga boleh tidak memiliki pasangan, seperti pada contoh gambar tersebut, yaitu anggota himpunan B ada yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan A. Yang kedua adalah fungsi surjektif, adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Pada fungsi surjektif, anggota kodomain boleh berpasangan lebih dari satu dengan anggota domain. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, yaitu anggota himpunan A, B, C, D, tepatnya C dan D, memiliki pasangan dengan anggota himpunan B nomor 3. Yang ketiga adalah fungsi bijektif, merupakan jenis fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan, dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Seperti yang ada pada gambar contoh, yaitu A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 3, dan D berpasangan dengan 4. Semua anggota himpunan A atau himpunan B memiliki pasangan antar satu dengan lainnya. Selanjutnya kita lanjut pada komposisi fungsi. Komposisi fungsi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Ketika ada suatu fungsi, kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Fungsi baru inilah fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Misalnya, ada fungsi fx dengan gx. Nah, fungsi f komposisi g adalah fungsi yang dipetakan oleh fungsi gx, kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Operasi fungsi komposisi biasanya dilambangkan dengan O dan dibaca komposisi atau bundaran. Yang pertama, dalam kurung FOG tutup kurung buka kurung X tutup kurung, dapat dibaca fungsi F komposisi G atau F bundaran G, yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi Gx kemudian dilanjutkan fungsi Fx. Jadi fungsi G-nya dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi F, sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut. Buka kurung F bundaran G tutup kurung buka kurung X tutup kurung sama dengan F buka kurung G buka kurung X tutup kurung. Yang kedua, G bundaran Fx dapat dibaca fungsi G komposisi F atau G bundaran F, yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi Fx kemudian dilanjutkan oleh fungsi Gx. Kalau G bundaran F yang dikerjakan terlebih dahulu adalah fungsi F, kemudian dilanjutkan atau dimasukkan dalam fungsi G, sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut.
buka kurung G bundaran F tutup kurung buka kurung X tutup kurung sama dengan G buka kurung F buka kurung X tutup kurung tutup kurung. Selanjutnya adalah sifat fungsi komposisi. Yang pertama, tidak komutatif. Buka kurung F bundaran G tutup kurung buka kurung X tutup kurung tidak sama dengan buka kurung G bundaran F tutup kurung buka kurung X tutup kurung. Yang kedua, asosiatif. Buka kurung F bundaran buka kurung G bundaran H buka kurung X tutup kurung sama dengan buka kurung F bundaran G tutup kurung bundaran H tutup kurung buka kurung X tutup kurung. Yang ketiga, memiliki fungsi identitas. Buka kurung F bundaran I tutup kurung buka kurung X tutup kurung min dalam kurung I bundaran F tutup kurung buka kurung X tutup kurung sama dengan F buka kurung X tutup kurung. Selanjutnya adalah fungsi inverse. Fungsi inverse merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Misalnya, kita punya fungsi f. Nah, fungsi f ini mempunyai fungsi inverse jika hanya f merupakan fungsi bijektif. Seperti yang ada pada gambar, yaitu yang pertama ada fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Yang dapat difungsikan inverse adalah fungsi bijektif. Bentuk umum dari fungsi inverse. Misalkan f merupakan fungsi yang memetakan x ke y, sehingga dapat dituliskan y sama dengan fx. Maka f-1 adalah fungsi yang memetakan y ke x, ditulis x sama dengan f-1 buka kurung y tutup kurung. Sebagai contoh, inverse fungsi f adalah suatu fungsi yang mengawankan setiap elemen b dengan tepat satu elemen pada a. Inverse fungsi f dinyatakan dengan f-1 seperti gambar di bawah ini. Yang terakhir adalah 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse, yaitu yang pertama, ubah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Yang kedua, tuliskan x sebagai f-1y sehingga f-1y sama dengan fy. Yang terakhir, ubahlah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f-1x. Sekian materi komposisi fungsi dan fungsi inverse yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.